tahun. Seorang preman. Jokonya nongkrongnya di mana? No, dia orangnya no yang baju biru no. Yang mana? No, yang deket motor no. Baju biru no. No, yang lagi duduk di motor no, Joko no. Oke, kita turun nih. Itu orang itu. Iya, kita turun. Bentar. Awas, dia lagi naik orang nih. Ini begini jadi kerjanya nih. Bu, sini bu, ibu sini bu. Sini bu, astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah emang tuh nggak banyak tuh. Nah, bentar. Ini teman-temannya apa siapa nih? Oh, dia mau ributin. Udah mau ributin. Sama, turun. Bapak, Bang. Lu mau siapa emang? Mau kita urusan gue? Siapa? Iya, saya tahu di urusannya abang ya. Tapi ini kita juga mau bantu abang buat ngamarin abang. Nih abang mau dikebukin rame-rame ini bagaimana bang? Gue gak takut semua, ayo berantem. Astagfirullahaladzim, bapak jangan, bapak. Bapak jangan. Udah. Angkat aja, udah. Udah, bapak jangan. Udah jadi aja kurang ajar lu ya. Udah, ini kakaknya bang, ini kakaknya. Udah habis-habisin Bapak dia. tenang. Iya, boleh. Udah. Keluar sama gue. Ayo. Udah. Iya, kita bawa aja. Ngabisin aja dia. Nah. Bisa dibilanginnya susah, capek saya. Nggak ada satu-satunya Iya, bahaya gini. banget. Lu bawa siapa nih ya? Ngapain lu bawa? Tadi lu ngapain sih malu-maluin aja lu keluarga lu udah. Lu bawa siapa? Ngapain? Lu bawa orang? Lu kesini kan? Bang. Saya Malu Fadli, dong, Bang, udah ya. tua lu. Saya Fadli dari bekas belum ajarin hati. Malu udah tua, tahu lu udah tua. Astagfirullahaladzim, istighfar. Ngapain bawa orang ha? Kalau bukan Udah, bukan tenang. nggak ada, dia mah nggak Malu mau. dilihat orang kamera nih, tau gak? Biar sadar lu. Bawa orang, lihat kamera, lihat mana? Lihatin tuh kamera tuh lah. Lu biar sadar lu. Udah apa-apaan nih ya? Lu jangan lu baru Lu pulang. ngapain? Lu baru pulang lu mau mati lu. Bang, lu dengerin Polo dulu bang ngomong bang. Lu mau mati lu di penjara lagi lu. Lu baru keluar kan, lu belum lama lu baru keluar lu. Gak ada takutnya lu. Gue sebel. Bawanya apa sekarang? Sadar ke lu, sadar lu tua malu. Iya, Kalau mau udah, orang udah, masuk udah. masuk Iya, jadi iya. preman lu masuk. Bang, ini dengerin saya bang ya. Ini mau telepon ke kita, ngabarin ke kita, minta abangnya ikut belajar sama kita sama-sama di Pondok Hijrah bang. Kita makanya tadi samperin kemari membawa jauh-jauh nih. Tobat Gua kayak pengen gitu. ngajak abang doang nih bang, biar abang bisa berubah. Abang saya nggak bang Bu? Saya, Hah? Saya? Abang juga berdua bersaudara kan? iya, dua bersaudara doang, Bang. Udah semua udah pada nggak ada. Allah. Satu-satunya doang Bang saya. Udah makanya Udah ketobat kan lu, tobat kan ya Allah. Bang, kita nggak pulang lagi ke rumah abang nih. Saya langsung pengen ajak abang nih, pokoknya gimana kok kalau saya langsung ajak? Boleh biar cepet-cepet. Biar saya langsung ajak sekarang aja ya. Biar dia nggak pulang lagi, ya. Iya biar langsung aja biar nggak sakit Iya. udah dikasih arahan yang benar. Ya, langsung aja kita mau kasih kamu. Kok tempat apaan sih ini? Tempat gelap begini? Aku tempat serem beginian. Udah lu diem aja dah lu, yang penting ntar lu tahu sendiri dah lu ntar dari sini. Sama aja. Jadi lu Pak Ustadz, Pak Serem dari Ustadz. sejarah.
Udah gua nggak mau po, udah po. Gua mau balik aja dah. Lu mau ngapain sih, susah diatur lu jadi anak ya. Ih, Udah gua balik aja. Ngapa cepet gelap nih? lu mau kali kalau lu nggak ada salah sadar dari dulu. Emang lu buat tinggal sama bini lu lagi apa? Kamu mau tinggalin lu, mau tinggal sama gue lu. Lu tinggal sama siapa lu? Lepasin gua, udah lepasin gua. Marah lu Gua balik, aku mau jadi orang apaan lu? Udah kerja juga nih, gua pernah duit gua nih. Masih mending gue perhatiin. Bapak udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Sini, Pok. Ini siapa sih Bang Fadli nih? Ini Pak Ustaz, ini adiknya Mpok ini. Namanya Joko. Ini Joko ini hari-hari tukang malakin orang. Astagfirullahaladzim. Pak Ustaz, saya pikir adik saya ini bandel minta ampun, Pak. Tukang malakin orang, Udah tempat malakin begini juga, takut. Saya capek, Pak, udah ngintip dia tuh, aduh. Adik saya satu-satunya bandel minta ampun. Malak juga, nyuri juga. Malak juga, nyeri juga, aduh saya jadi Gini Pak pusing. Ustaz ya, biar saya jelasin juga nih, saya bantu nih. Ini sempat kemarin Bang ini cerita ke saya bahwa dia udah nggak punya orang tua lagi. Orang tuanya udah nggak ada dua-duanya. Jadi dia tinggal berdua doang saudara nih, ya. Adiknya ini pernah gagal pernikahan, ya kan, terus dia pernah juga di penjara. Nah ini sekarang Mpoknya nih pengen ini jangan sampai dia gagal lagi nih untuk pernikahan yang kedua. Nah Mpoknya juga pengen nih adiknya ini jadi orang yang bener supaya juga sama-sama nih sekeluarga tinggal berdua doang. Siapa lagi kalau bukan kakaknya yang ngingetin katanya dia bilang gitu. Subhanallah. Bang Joko harusnya beruntung, Bang. Abang harusnya terima kasih sama Mpok. Mpok ngingetin. Biar abang berubah jadi orang baik. Udah, ini satu pemberian dari Allah, satu anugerah yang besar dari Allah. Karena jarang ada orang yang sayang yang mau ngingetin kita. Udah sekarang Bang Joko ikut kita aja di rumah Hijrah. Sebenarnya lu mau gak sih jadi adik gue lagi lu? Udah mau lah po. Bukan kisah satunya doang. Makanya harus nurut apa kata gue. Lu harus nurut. Lu kalau nggak nurut lu sok bodo amat, gue nggak ngurusin lagi ya. Lu malu saya hidup di Batang Kara lu, gue nggak ngurusin lagi, capek gue. Habis-habisan gue ngurusin lu, habis-habisan. Kapan lu sadarnya udah tua atau lama-lama kan umur kan tua, lama-lama emang mau lu udah tua nggak sadar lu. Makanya lu sebutin kata Pak Ustadz tuh di sini biar dibimbing ke Pak Ustadz. Mana sekarang dari Bang Joko ini ya, Bang Jokonya mau kan nih tinggal di sini sementara buat belajar. Alhamdulillah dah kalau begitu. Mudah-mudahan nanti Oh, kebukaan lu kalau kabur-kabur lagi lu ya. Kalau malu kok aja lu kalau kabur-kabur capek-capek. Allahu Akbar. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Assalamualaikum warahmatullahi. Ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Bang Joko, kapan terakhir kali Bang Joko sholat? Hari ini baru pertama lagi mulai sholat. Sebelumnya udah lama nggak sholat. Mudah-mudahan Bang Joko bisa istiqomah seperti ini. Kapan terakhir Bang Joko berdoa mohon kepada Allah? Baru ini lagi. Sudah lama Bang Joko nggak berdoa. Allah menunggu doa Bang Joko. Emang Bang Joko nggak perlu sama Allah? Kalau Bang Joko perlu sama Allah, minta sama Allah. Perbanyak istighfar, mohon ampun. Maka Allah akan kabulkan doanya. Ya.
Duit apaan nih bang? Ini udah masak air kan, lihat sendiri tuh air dalamnya. Ibu di bawah apaan bos sini bang? Abang tenang dulu aja biar dijelasin dulu sama ustadznya. Tat kata mau belajar dapat apaan nih Tat? Bang Joko ini juga namanya pelajaran. Masa belajar begini Pak Ustadz? Jadi gini bang, yang namanya ngambil hak orang lain, di dunia itu ada hukumannya. Dan nanti di akhirat juga ada azabnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selama ini kan abang ngambil harta orang, abang ngambil sesuatu yang bukan milik abang ini kan abang tanpa abang sadari abang ngasih makan keluarga abang api neraka. Belum lagi nanti abang di akhirat kalau abang nggak bertobat, abang bakal ngerasain bagaimana panasnya api neraka. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan panas yang paling terpanas di dunia ini, bahkan ukuran matahari pun itu baru 1/70 daripada panasnya api neraka. Bahkan seandainya ada setitik daripada api neraka jatuh ke dunia, maka niscaya itu laut semua akan panas mendidih. Maksudnya apaan Pak Ustadz begini? Tapi kok ada api, ada air panas Pak Ustadz? Sekarang maksudnya abang biar belajar. Nih, Tapi ya. belajar nggak cara begini Pak Ustadz. Saya kalau di dalam bisa mateng di dalam Pak Ustadz. Yang mau masukin abang ke dalam sini siapa ya? Saya mau masukin tangannya ke sini. Ini belajar apaan Pak Ustadz? Saya nggak mau tangan saya dimasukin Pak Ustadz. Selama ini kan di tangan digunain buat hal-hal yang gak manfaat. Iya Pak Ustadz, tapi nggak caranya begini Pak Ustadz. Ini perumpamaan, panas di dunia ini begini, bagaimana nanti di neraka. Ustadz, biasanya dipotong tangannya Pak Ustadz untuk main dicelupin. Mau dipotong aja kali Pak Ustadz. Nggak mau Pak Ustadz, saya nggak mau Pak Ustadz. Bisa aja kita cari yang dipotong aja Pak Ustadz mungkin. Nggak mau Pak Ustadz. Sekarang mau pilih mana dia terserah. Ya, mau dipotong tangan apa mau dimasukin di sini nih? Saya nggak mau dua-duanya Pak Ustadz. Waktu ngambil harta orang, ngezolimin orang, emang bagaimana sih ente ngelakuinnya? Ya namanya gimana Pak Ustadz? Teman kerjaan saya begitu Pak Ustadz. Malak orang, bodong orang saya Pak Ustadz. Allahu Akbar. Bang, abang ngambil duit orang, apalagi supir abang palakin. Gak kesian orang supir nyari duit susah, nyari penumpang. Sekarang dia juga nyari nafkah buat keluarga. Sekarang kalau posisinya abang baru dapat duit nih, dapat rezeki yang halal, tiba-tiba diambil sama orang. Gimana perasaan abang? Terima kagak? Nggak terima Pak Ustadz. Ya kalau nggak terima kenapa orang lain abang gituin? Allahu Akbar. Udah, kalau gitu aneh contohin dulu Bang Fadli ya. Coba satria buat sini. Nih Bang, lihat Bang. Ya. Ini perhatiin ini apa nih? Botol Pak Ustadz. Nah, botol plastik. Iya Pak Kalau Ustadz. plastik bulat-bulat banget tuh bentuknya bagus. Nih, aneh taruh di sini. Ente perhatiin, ini air mendidih. Aneh angkat nih. Astagfirullahaladzim. Ini botol plastik aja nih, meleleh begini. Saya nggak mau Pak Ustadz. Ini air mendidih nih Bang, ya. Sekarang tangan abang. Udah Bang, abang ikutin pelajaran yang ada di sini Bang. Tadi kan kata abang bilang abang mau ikutin Iya pelajaran Pak yang ada tapi di nggak rumah begini Hijrah. Pak Ustadz. Ini kan belajar namanya Bang. Nggak mau Pak Ustadz. Biar abang bisa ngargain nih nikmat yang Allah kasih nih. Nggak mau Pak Ustadz. Allah kasih tangan, manfaatin buat hal yang baik. Nggak bisa Pak Ustadz, saya nggak mau Pak Ustadz. Diam dulu sini, dia. Sekarang cobain dulu nih. Mana sih nih? Nggak mau Pak Ustadz. Ayo Bang, sini Bang. Ayo, coba sini, Sini atas sini doang. Panas. Panas Pak Ustadz. Aduh. Panas Pak Ustadz, panas. Baru ditaruh di atasnya doang aja udah kepanasan. Aduh, panas Pak Ustadz. Aduh. Baru kena uapnya doang. Panas Pak Ustadz. Ayo sekarang tangan ente masukin. Ampun Pak Ustadz. Ampun Pak Ustadz. Cobain. Ampun Pak Ustadz. Saya nggak mau Pak Ustadz. Ampun Pak Ustadz, saya nggak mau Pak Ustadz. Bang, abang kapan mau belajar nih Bang kalau begini? Setiap mau belajar abang nolak, lontar, Ini Pak kabur. Ustadz. Panas Pak Ustadz. Udah sekarang ikutin aja pelajaran yang ada. Ya, bismillah. Nggak mau Pak Ustadz. Aduh, ampun di tangan Pak Ustadz. Saya nggak mau Pak Ustadz. Ya udah kalau dia nggak mau siapin ini aja deh. Api ya.
Ayo santri siapin api cepetan. Ayo berdiri bang, udah bang, berdiri bang. Sekarang abang saya kasih pilihan. Kalau abang nggak mau tangan saya masuk di sini, abang boleh pilih deh. Mau dimasukin di sini tangannya, apa mau api? Enggak Pak Ustadz, kamu masih tinggi. Enggak mau dua-duanya, Nggak mau dua-duanya gimana mau belajar? Pilih salah satu bang pertanyaannya. Nggak mau, Mau Pak Ustadz. dicelupin tangannya di sini apa mau Enggak dipasangin dua-duanya api? enggak mau Pak Ustadz. Udah, sekarang abang diri di sini aja. Ya. Pasangin api aja deh. Udah pasang. Udah, diri di sini. Bang, abang tadi nggak mau tangannya dimasukin ke air mendidih Pak Ustadz. yang panas. Iya Pak Ustadz. Sekarang nggak ada pilihan lain. Abang nggak boleh nawar lagi. Ya, ini namanya belajar. Bagaimana kalau abang nggak bertobat dengan perbuatan dosa dan maksiat yang abang lakuin di dunia, nanti bakal mendapatkan azab di nerakanya Allah. Udah bang, abang jangan kemana-mana bang. Abang di sini aja. Kalau abang nanti pindah ke sana kemari, nanti bahaya buat abangnya. Ya, santri minta obor. Bang, siap ya bang? Banyak istighfar bang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa nih Pak Ustadz? Bentuk panas Pak Ustadz. Stop jam. Panas Pak Ustadz. Pak Ustadz. Panas Pak Ustadz. Panas Pak Ustadz. Pak Ustadz. Panas Pak Ustadz. Panas Pak Ustadz. Panas Pak Ustadz. Panas siapa? Pak Ustadz. Stop jam. Panas Pak Ustadz. Pak Ustadz. Panas Pak Ustadz. Panas Pak Ustadz. Pak Ustadz. Panas Pak Ustadz. Panas Pak Ustadz. Panas Pak Ustadz. Panas siapa? Pak Ustadz. Tolong Pak Ustadz, ampun Pak Ustadz. Panas Pak Ustadz. Pak Ustadz, panas Pak Ustadz. Tolong Pak Ustadz. Panas Bang, siapa? bang, istighfar bang. Dari tadi kan saya suruh banyakin istighfar. Ya Allah, kenapa susah banget sih lisannya buat baca istighfar? Ini baru aneh kasih pelajaran perumpamaan bagaimana api dunia. Belum nanti api di nerakanya Allah lebih dahsyat dari ini bang. Baru api dunia aja bang udah kepanasan. Gimana api neraka nanti? Ini udah jadi pelajaran buat abang belum nih? Kalau ini belum bisa jadi pelajaran buat abang, sekarang tangan abang deh kita masukin deh. Enggak mau Pak Ustadz, Air takut. mendidih. Enggak mau Pak Ustadz. Ampun Pak Ustadz, ampun. Ampun Pak Ustadz, ampun. Minta ampunnya jangan sama saya, minta ampun sama Allah. Minta ampun sama Allah. Ampun ya Allah. Ampun ya Allah. Saya ulangi lagi ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Masuk ya Pak Ustadz. Ya Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz. Panas. Digotong nih santri nih. Digotong nih. Dia lemes banget nih, dia lemes nih. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pedang apa-apaan nih Pak Ustadz? Ya, kita ngobrol dulu bang sekarang nih. Bang, ini pelajaran yang harus abang lalui. Sekarang begini deh, ya. Saya mau tanya nih sama abang. Pada saat abang ambil hak orang lain, apa yang terlintas di pikiran abang? Kepikiran itu siapa? Gak mikirin bagaimana tuh orang yang punya. Enggak mikir Pak Ustadz, yang saya ambil saya dapat tolong Pak Ustadz. Bang, kata Imam Zahabi, orang yang mencuri mengambil hak orang lain, apabila mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tobatnya nggak akan diterima oleh Allah. Kecuali kalau barang yang mereka curi dikembalikan kepada yang punya. Bang, sekarang ini pelajaran buat abang. Orang yang mengambil hak orang lain lebih daripada batas nisabnya, 1/4 dinar atau sama dengan 1,63 gram emas 24 karat, maka hukumannya adalah potong tangan.
Sekarang abang perhatiin. Perhatiin bang. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz, apa Pak Ustadz? Abang sini dulu, abang lihat. Abang dijelasin dulu Pak Ustadz. Pak Ustadz ngapain Pak Ustadz? Ini bang, lihat bang. Ini Pak Ustadz. Ngapain Pak Ustadz? Ini semangka terbelah kan? Iya, benar Pak Ustadz. Putus nih semangka. Iya, putus Pak Ustadz. Sekarang tangan abang taruh di sini bang. Pak Ustadz ngapain Pak Ustadz? Saya nggak Pak Ustadz. Bang Fadli, udah. Ustadz. Jangan dikejar, biarin. Nah, Ustadz gak dikejar itu dia kabur. Kan dia takut sama Ustadz, gelap. Ustadz. Udah biarin aja, dia balik lagi. Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz, gelap Pak Ustadz. Bang, kalau abang aku udah tinggal nih bang. Ya Pak Ustadz, saya takut gelap Pak Ustadz. Yaudah keluar sini. Iya Pak Ustadz, saya juga takut gitu Pak Ustadz. Nah kan, Bang Fadli, balik lagi. Abang ngapain lari-lari ya? Saya takut Pak Ustadz, jangan kekuatan Pak Ustadz. Abang takut di sini malah kesulitan. Abang takut juga di sana. Sini gelap Bang, sono Ya, Bang. makanya Gelap, Bang. salah. Gelap Bang. Sekarang mau mana nih? Mau dipotong tangannya, Bang? Mau tangannya gelap. Abang duluannya Bang. Udah bang, sekarang abang harus melalui pelajaran ini bang. Ayo bang. Jangan Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz. Kalau dia takut Bang Fadli, ya kasih tutup mata aja deh. Tolong jangan Pak Ustadz, jangan Pak Ustadz. Gak boleh potong tahu Pak, gimana gue bayangin tuh potong tahu Pak Ustadz. Istighfar, Bang. Abang udah ngelakuin segala macam kejahatan. Tolong Pak Ustadz, saya kebayang gimana tahu saya untuk Pak Ustadz. Gak mau Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz. Ayo bang. Ayo bang. Jangan Pak Ustadz, jangan Pak Ustadz. Tolong jangan Pak Ustadz. Abang. Tolong Pak Ustadz, jangan Pak Ustadz. Ini nggak bisa dikeluarin, tarik keras banget. Pak Ustadz, jangan Pak Ustadz. Jangan Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz. Gimana kebayang potong tangan saya Pak Ustadz. Bukan lu. Lihat tuh, bukan lu. Dia nggak mau dipotong pakai ini. Kunci terus tangannya di Pak Ustadz. Ayo, makin ke sini. Jangan Pak Ustadz. Ayo dua orang, apa tuh dua orang? Jangan Pak Ustadz. Tolong jangan Pak Ustadz. Ayo Bang Joko, masukin Bang Joko. Ya ampun, Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz. Ampun Pak Ustadz, ampun. Tutup matanya. Apa itu Pak Ustadz? Jangan dipegangin. Jangan Pak Ustadz. Siap ya Bang? Pak Ustadz, jangan tolong Pak Siap, Bang Ustadz. Joko. Pak Ustadz. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bukain darahnya banyak nih. Bukain darahnya banyak. Jadi berban. Bang. Lihat tangannya Bang, masih ada gak? Alhamdulillah ya Allah. Nah, saya masih ada Pak Ustadz. Bang, bangun Bang. Bangun pelan-pelan Bang. Bangun Bang. Ini pegang nih, yang saya pukulin ke abang nih. Nih pegang nih apa nih? Gabus Pak Ustadz. Emang ini bisa motong tangan? Bisa motong tangan nih emang? Pak Hah? Ustadz. Bisa motong tangan? Gak akan pulang lagi Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia? Ini kalau abang gak bertobat nih, nanti di akhirat tuh di neraka hukumannya lebih dahsyat dari ini bang. Iya Pak Ustadz, saya gak akan gabung lagi Pak Ustadz. Jangan sampai jadi orang yang bangkrut. Iya ya Pak Ustadz. Punya amal banyak juga percuma. Iya, Pak Kalau Ustadz. ngambil hak orang lain. Kapok bang, bener-bener kapok. Saya gak akan mau lagi bang. Ya Allah, gak mau Pak Ustadz. Gak akan saya ulangi lagi. Mau bareng-bareng Pak Ustadz. Apa mau beneran aja, Pak? Beneran Pak Ustadz. Mau beneran mau dipotong aja sekarang? Enggak mau bang, gak mau. Ambil di sini golong. Jangan. Udah, Beneran abang mau tobat ya bang? Iya bener-bener Abang Pak Ustadz. bener mau tobat ya, Bang, ya? Ulangi lagi ya bener Pak Ustadz. Bang, saya nggak ada hak buat menghukum orang dengan kesalahan mereka bang. Gak akan lagi Pak Ustadz. Bang, saya nggak ada hak buat menghukum siapa aja di dunia dengan kesalahan mereka masing-masing. Saya cuma mau ngasih pelajaran sok terapi bang. Biar bantuin abang, biar abang bisa jerah dengan perbuatan yang abang lakuin. Ini pelajaran yang berharga. Jangan sampai nanti diazabin di neraka. Abang masih mau lagi
lagi bang. Nggak mau lagi berjanji, saya nggak mau ulangi lagi. Tobat benar ya Allah. Bang, tapi abang masih ada pelajaran lagi di sini bang ya, yang abang harus lewatin. Ya bang ya. Iya. Abang harus ikhlas belajar, ya bang, biar abang makin ngerti bahwa hukum agama tuh kayak gimana, syariat Islam tuh kayak gimana tentang orang-orang yang ngezolimin orang. Iya bang. Ya, silakan. Gue santri aja. Iya gue santri aja. Mana santri tolong bantu nih. Kamu bukan kakak bang. Abang gak bakal ada di sini bang. Iya. Abang gak bakal ketemu sama Pak Ustaz. Iya. Buat belajar bang. Kakak tuh sayang banget sama abang. Dia cerita sama saya. Dia rela berkorban apa aja buat abang, adiknya satu-satunya. Meneteskan air mata karena takut terhadap dosa itu dapat menghapuskan kesalahan kita, Pak. Lebih baik menangis saat di dunia karena takut kepada azab Allah, karena banyak dosa yang kita lakukan, daripada nanti harus menangis di dalam neraka diazab oleh Allah, Pak. Seandainya malam ini adalah malam terakhir abang di dunia ini, Allah, apa yang abang mau sampaikan sama anak-anak abang? Bilang bang. tolong jaga ibu. Ya, maafin Bapak kalau emang udah gak ada umur. Maafin Bapak selama ini, Nak. Bapak ini udah gak pernah ngedidik anak. Berbanyak istighfar, Pak. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Banyak istighfar, Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bang Joko, lihat. Ini ada Papa Nisa. Benar ini namanya Bang Joko. Baca yang kencang. Bulan 14 Desember November 77. Kapan abang mau apa? Gak mau sekarang Pak Ustadz, gak mau Pak Ustadz. Kenapa belum mau sekarang? Belum waktunya Pak Ustadz. Saya masih banyak dosa Pak Ustadz. Tahu dari mana kalau sekarang belum waktunya Bang Joko wafat? Karena yang tahu kematian itu Allah. Saya mau taubat Pak Ustadz. Bang Joko, yang tahu masalah kematian itu adalah Allah. Pak Ustadz. Semua itu rahasia Saya mau Allah. dikubur, Pak Ustadz. Bang Joko, dengerin. Allah. Seandainya pada saat Bang Joko dimasukkan dalam liang kubur ini adalah hari terakhirnya Bang Joko. Mau tidak mau harus siap. Jangan Pak Ustadz. Makanya siapin bekal sebelum datang kematian. Taubatan nasuha. Astagfirullahaladzim, semua taubat Pak Ustadz. Jangan masukin saya Pak Ustadz sebelum mau mati Pak Ustadz. Ayo, antri boleh bantu turun ya. Tolong jangan Pak Ustadz. Pak Ustadz jangan, tolong Pak Ustadz jangan Pak Ustadz. Tolong Pak Ustadz jangan Pak Ustadz, Bang, tolong Bang.
Ustaz, tolong Pak Ustaz. Bang, tolong Bang. Pak Ustaz, tolong saya Pak Ustaz. Pak Ustaz, tolong Pak Ustaz. Saya takut Pak Ustaz. Tolong Pak Ustaz. Ya Allah Pak Ustaz, tolong Pak Ustaz. Pak Ustaz, tolong. Ya Allah, saya belum siap Pak Ustaz. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Bang Joko akan kita tinggal. Jangan tinggal saya, Pak Ustaz. Jadiin renungan pelajaran. Dengerin takut, saya. Pak Ustaz. Dengerin saya. Jadiin ini renungan pelajaran. Resepin sama abang bahwa di dalam kubur ini sendiri sepi, sunyi, sempit, gelap, panas, nggak ada yang nemenin selain amal soleh. Ini perumpamaan baru belajar kematian. Nanti pada saatnya datang kematian yang sebenarnya dan ini akan terjadi dan nggak ada yang bisa nolongin selain amal soleh. Ayo santri, boleh bantu. La ilaha illallah. Saya Po. Illallah. Saya takut Po. Maafin saya Po. Illallah. Bang, tolong saya Po. Illallah. Maafin saya Po. Illallah. La ilaha illallah. Saya Po. Illallah. Saya takut Po. Maafin La saya Po. illallah. Bang, tolong saya Po. Illallah. Maafin saya Po. Illallah. Masya Allah, Rasulullah SAW selalu senantiasa mengingatkan kepada kita pada saat mayit diletakkan dalam kuburnya, beberapa langkah orang yang mencintainya pergi meninggalkan, maka malaikat Munkar Nakir akan datang bertanya di dalam kubur. Apabila mampu menjawabnya, maka dia mendapatkan kuburnya bagaikan taman surganya Allah. Tapi kalau tidak bisa menjawabnya, maka bisa jadi kuburnya menjadi lubang-lubang nerakanya Allah. Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Man Nabiyuka, siapa Nabimu? Harapannya Pak, Mpok. itu kok kata. Hah? Itu kok gitu sih. Ustaz, tolong saya Pak Ustaz. Po, tolong sini Po, bukain Po. Allahu Akbar. Lagi-lagi dia kaget itu Muhammad. Astagfirullahaladzim. Kayak ada yang hentak tuh ya. Udah kasihan, saya sebenarnya kasihan tuh Pak. Tolong dong diudahan aja deh tuh. Saya nggak tega ngeliatin. Tolong saya Po. Saya nggak tega bener, kasihan tuh saya, walaupun dia jahat juga saya nggak tega, namanya adik saya kakaknya. Mengingat kematian ini adalah salah satu pelajaran yang sangat-sangat membuat orang untuk ingat kembali kepada Allah. Tolong saya Pak Ustaz. Keluar saya dari sini Pak Ustaz. Tolong saya Pak. Ya Allah. Udah tolongin untuk keluarin, aduh, saya nggak tega. Po, tolong saya Po. Saya berjanji nggak akan lagi ngelakuin itu lagi Po. Saya janji Po. Saya akan tobat Po. Ntar mati dong. Ini satu-satunya soalnya. Astagfirullahaladzim. Panas ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah, dibuka ininya tangannya. Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini tangannya dibongkar semuanya Ustaz. Ya Allah, ya Allah. Kasihan aku. Aduh. Saya Pak Ustaz. Saya akan tobat Pak Ustaz. Ampuni saya ya Allah. Saya nggak tega,
Pak Ustadz, benar Pak Ustadz. Walaupun dia bandel, tapi saya nggak tega. Astagfirullahaladzim, makin berantakan aja Ustadz nih. Tolong Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz. Kita lihat deh, ayo. Ikut sini, Pak. Masya Allah, Pak Ustadz, tolong saya Pak Ustadz. Diangkat santri terus, diangkat. Nah, ini kenapa mukanya jadi coklat semua ini begini nih? Ini mukanya coklat semua nih. Pak Ustadz. Diangkat, gotong. Allahu Akbar. Ibu minum, istighfar, tarik nafas, istighfar, minum dulu, pelan-pelan, minum dulu, istighfar, Bang Joko dengar ucapan saya. Ini Bang Joko kenapa nih muka pada coklat begini? Disiram Pak Ustadz. Disiram apa nih Bang Joko? Air timah Pak Ustadz. Allahu Akbar. Makanya harus sadar, ingat Pak Ustadz tuh. Harus bertobat, jangan lakuin lagi. Jangan cuma ngomong doang, yang Bang banyak dapat pelajaran kan Bang di sini Bang. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan jadi pelajaran bermanfaat buat apa? Pak Ustadz, saya janji Pak Ustadz. Istighfar mohon ampun sama Allah Pak. Iya Pak Ustadz, janji Ini Pak baru Ustadz. belajar kematian. Gak akan saya ngulangi lagi Pak Abang Ustadz. masih bisa kita bantuin buat keluar dari sini. Pak Ustadz, Tapi kalau makasih, nanti Pak. datang saatnya kematian tiba, Pak. Iya Pak Ustadz. Kematian yang sesungguhnya, Pak. Berbuat baik pada orang. Siapa yang menolongin abang selain amal soleh? Iya Pak Ustadz. Akbar. Saya gak akan ngulangi lagi. jangan gitu lagi, jangan bandel. Iya Pak, saya janji Pak Ustadz. Bagaimana kau merasa bangga? Saya janji Pak, gak akan ngulangi lagi Pak. Terus saya Pak yang pernah banyak Pak. Bagaimanakah bila semua hilang dan Ini kenapa rambutnya jadi begini sih, Bang? Panas Pak. Coklat semua, Saya tanah disuruh semua. cuci air muka tapi air timah Bang panas sekali Bang. Astagfirullahaladzim. Panas sekali Bang di Bang. Astagfirullahaladzim. Pelajaran yang kita bisa dapatkan pada episode kali ini, Allah Subhanahu wa taala selalu merahasiakan berbagai macam azab bagi orang-orang yang tidak bertobat Nauzubillah. sebelum datangnya ajal. Oleh sebab itu selalu senantiasa perbanyak istighfar, selalu memohon ampun kepada Allah setiap saat, bertobat kepada Allah taubatan nasuha. Ini adalah proses yang paling berharga di rumah hijrah, yaitu proses mengingat kematian. Banyak orang bilang mengingat kematian itu tanda orang depresi, tapi saya seorang muslim diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk banyak mengingat kematian, karena sesungguhnya mengingat kematian itu adalah sebuah inspirasi. Masya Allah. Dan ingat, perlu sama-sama kita harus renungi, kita resapi. Dunia ini bukan tempat untuk kita tinggal, tapi dunia ini tempat kita untuk meninggal. Jika Anda takut azab memenggal, siapkan bekal sebelum ajal. Saya Fadli. Saya Ahmad Khan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh.